Hai Sobat Pedia, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul After Earth tahun 2013. Film ini menceritakan tentang keadaan bumi setelah ditinggalkan oleh manusia selama ribuan tahun. Manusia meninggalkan bumi karena sebuah bencana dahsyat yang menghancurkan sekaligus memusnahkan populasi. Sedikit dari mereka yang berhasil selamat dan mendirikan kehidupan di sebuah planet yang bernama Nova Prem. Sebuah organisasi militer bernama Rangers memimpin sekaligus menjadi penjaga bagi umat manusia di planet tersebut. Namun dengan berpindahnya dari bumi ke planet Nova Prem, manusia masih belum merasakan diri mereka aman, karena alien telah mengirim sosok makhluk mengerikan bernama Ursa ke planet tersebut karena tidak senang atas kedatangan manusia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar bersama kita terus berbagi pengetahuan menarik lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai ceritanya. Film diawali dengan seorang bocah bernama Kita yang sedang menceritakan keadaan bumi setelah kehancuran. Kita sendiri merupakan seorang anak yang pemberani dan berkeinginan besar menjadi seorang prajurit ranger seperti ayahnya bernama Siver. Namun sayangnya kemampuan Kita yang masih belum mumpuni tidak membuatnya lulus dalam ujian untuk menjadi seorang prajurit. Siver telah dianggap sebagai seorang pahlawan karena keberaniannya yang telah mengalahkan ketakutannya, yaitu Ursa. Suatu waktu Siver dan prajurit lain termasuk anaknya hendak melakukan perjalanan ke sebuah tempat bernama Ebitos. Ketika Siver sedang berbincang-bincang dengan istrinya, ia berkata bahwa apa yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya. Hal itu dikarenakan kita selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian kakaknya. Siver mengajak kita untuk ikut bersamanya ke Ebitos sebagai perjalanan terakhir sebelum dirinya pensiun. Mereka pun pergi untuk menyelesaikan sebuah misi. Ketika sedang tidur, kita menelusuri pesawat tersebut dan menemukan sebuah ruangan yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang tertentu saja. Namun dia tidak menghiraukan hal itu dan tetap masuk ke dalam ruangan tersebut, dan ternyata itu adalah kandang Ursa atau makhluk predator yang akan dikirim ke Ebitos dalam misi penerbangan pesawat ruang angkasa tersebut. Mereka menghadapi sebuah kendala, yaitu badai asteroid. Karena hal itu mereka pun terpaksa harus melakukan pendaratan darurat di planet terdekat, dan kebetulan planet terdekat mereka adalah bumi, yang mana pada saat ini bumi sedang dalam masa karantina karena lingkungannya yang belum layak untuk dihuni. Namun mau tidak mau mereka pun akhirnya mendarat di sana. Alarm darurat pesawat pun berbunyi. Kita yang merasa takut pun ditenangkan oleh Siver. Namun tiba-tiba ekor pesawat terbuka, hingga menyebabkan Siver dan orang-orang yang ada di dalam pesawat tersebut terbawa oleh angin pesawat. Akhirnya lepas landas dengan keadaan hancur. Sementara korban yang selamat hanya kita dan Siver. Karena kejadian itu kedua kaki Siver mengalami patah tulang, dan ia pun memerintahkan kita untuk mencari suara penyelamatan darurat. Namun ternyata alat tersebut telah rusak. Siver akhirnya menginstruksikan kita untuk mencari bagian ekor pesawat yang telah terpisah dari bangkai kapal utama. Di dalam ekor pesawat terdapat suara cadangan yang dapat mereka gunakan untuk mengirim sinyal darurat ke Nova Prem. Jarak antara ekor pesawat dengan mereka kurang lebih adalah 100 km. Mereka sangat membutuhkan alat itu, karena jika tidak mereka akan mati di sana. Siver membekali kita dengan peralatan yang seadanya dan juga senjata andalannya, sebuah tongkat multifungsi dan komunikator pergelangan tangan serta 6 kapsul cairan yang meningkatkan asupan oksigen. Siver sendiri memerintahkan kita untuk mencari benda tersebut, karena dirinya mengalami cedera yang cukup parah. Selama dalam perjalanan Siver memperingatkan kita untuk menghindari flora dan fauna yang telah berevolusi. Dengan alat komunikasi Siver membimbing kita menuju ekor pesawat yang terdeteksi melalui layar. Setelah semua persiapan beres, kita yakin berangkat mencari ekor pesawat. Namun di sana ia merasa gelisah ketika keluar dari bangkai kapal, karena kita merasa tubuhnya akan menjadi berat ketika berada di bumi. Hal itu dikarenakan kita yang telah terbiasa berada di planet Nova Prem yang memiliki gravitasi lebih rendah daripada bumi, tetapi Siver berusaha membuat kita supaya tenang melalui alat komunikasi yang telah terhubung. Siver mengatakan bahwa suhu di bumi selalu berubah, maka dari itu ketika malam hari tiba ia harus sampai di titik hangat bumi, yaitu tempat di mana ekor pesawat terjatuh.
Sambil mengawasi Kitai, Sifer berusaha mengobati dirinya dengan perlengkapan medis seadanya. Di perjalanan Sifer memberitahu Kitai bahwa ada binatang yang mendekat ke arahnya, dan ternyata itu adalah seekor monyet. Karena Kitai merasa panik, akhirnya ia pun melemparkan sebuah batu kepada monyet tersebut, dan tindakannya itu merupakan sebuah kesalahan yang menyebabkan para monyet mengejarnya. Setelah berlari melintasi sungai, akhirnya kita pun berhasil selamat dari kejaran para monyet. Namun di tangannya terdapat lintah beracun yang telah menghisap darahnya. Karena hal itu, ia pun terpaksa menyuntikkan obat penawar racun yang akan mematikan sistem saraf. Setelah terpisah cukup lama, Sifer kemudian membangunkan Kitai karena suhu udara mulai menurun, dan setelah tersadar Kitai pun melanjutkan perjalanannya. Di dalam bangkai pesawat, Sifer sedang mengobati dirinya sendiri sambil melihat kenangan dari anak perempuannya yang telah dibunuh oleh Ursa. Setelah itu Sifer memerintahkan Kitai untuk mengisi daya, dan ternyata kapsul oksigen yang ia bawa telah pecah. Namun Kitai tidak memberitahu Sifer bahwa 2 kapsul oksigennya itu telah pecah, dan hanya tersisa 2 kapsul saja. Di malam harinya Kitai mendengarkan cerita dari Sifer ketika ia diserang oleh Ursa, tentang bagaimana ia menyadari bahwa rasa takut hanyalah ilusi, dan ilusi tersebut diciptakan oleh pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi. Maka dari itu, sebagai seorang prajurit yang tangguh, Sifer harus menghadapi Ursa tanpa rasa takut. Dari situlah ia menjadikan dirinya sebagai hantu bagi para Ursa yang memilih untuk berjuang daripada membiarkan rasa takut menentukan takdirnya. Keesokan harinya Kitai pun melanjutkan perjalanannya, dan di tengah perjalanan dia menemukan potongan tangan dari seekor monyet, tetapi Sifer tidak menghiraukan hal itu, dan menyuruh Kitai untuk segera melanjutkan perjalanannya mencari air terjun. Kitai pun sampai di air terjun tersebut. Namun Sifer yang mengetahui bahwa persediaan kapsul oksigen Kitai telah pecah. Akhirnya dia pun memerintahkan Kitai untuk kembali ke tempat semula, karena untuk mencapai tempat tujuannya kita membutuhkan setidaknya 3 kapsul oksigen untuk bertahan. Namun Kitai yang sudah lama ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dirinya bukanlah seorang pria lemah, akhirnya ia pun memberanikan diri untuk melakukan skydive dari puncak gunung tersebut. Namun sialnya Kitai malah dikejar oleh seekor elang dan ia pun tertangkap oleh burung tersebut, lalu dibawa ke sarangnya. Ketika terbangun Kitai melihat di sana terdapat beberapa ekor anak dari burung elang, dan ternyata ia juga sedang dikelilingi oleh beberapa binatang buas yang mencoba untuk mengambil anak burung elang tersebut. Namun tak lama kemudian, induk elang datang lalu menyerang para harimau dan Kitai juga berhasil membunuh salah satunya. Ketika induk elang sedang menangisi anak-anaknya yang telah mati, Kitai pun segera pergi dari sana, dan ketika Kitai hendak mengabari Sifer, ia baru menyadari bahwa ternyata alat komunikasinya telah rusak. Namun dia masih terus melanjutkan perjalanannya. Di sana Kitai meminum kapsul oksigen terakhir yang di bawahnya. Kemudian ia pun membuat sebuah rakit untuk mencapai tempat tujuannya. Karena Kitai merasa lelah, akhirnya ia pun tertidur dan bermimpi kakaknya, yaitu Sensi, yang meyakinkan bahwa rasa kecewa Sifer pada Kitai hanyalah kemarahan dirinya sendiri, karena tidak dapat menyelamatkan putrinya pada hari itu. Sensi mendesak Kitai untuk bangun, dan akhirnya Kitai pun terbangun. Ternyata Kitai sudah berada di tepi sungai karena hari sudah mulai gelap dan suhu udara mengalami penurunan yang sangat drastik. Akhirnya Kitai pun membeku dan pingsan di sana. Namun ternyata ia diselamatkan oleh burung elang sebelumnya yang terus mengikuti Kitai. Burung elang tersebut memberikan kehangatan untuk Kitai menyelimuti dengan sayapnya, meskipun dia sendiri harus mati kedinginan. Setelah itu Kitai melanjutkan perjalanannya dengan tubuh yang mulai kekurangan oksigen, hingga akhirnya ia pun menemukan bangkai dari ekor pesawat yang dicarinya. Di sana ia juga mendapat suara darurat bersama dengan komunikator lain serta senjata dan banyak kapsul oksigen. Namun komunikator yang didapatkannya sedikit bermasalah, karena komunikasi antara Sifer dengan Kitai hanya satu arah. Sifer dapat mendengar Kitai, namun sebaliknya Kitai tidak dapat mendengar Sifer. Setelah dinyalakan ternyata suara darurat juga tidak dapat berfungsi. Lalu Sifer menyadari bahwa atmosfer bumi telah menghalangi sinyalnya. Kitai kemudian mencoba naik ke dataran yang lebih tinggi, yaitu sebuah bukit yang tidak jauh dari bangkai ekor pesawat. Di perjalanannya Kitai justru bertemu dengan Ursa dan dia pun bertarung di sana.
Ketika sedang bertarung, Kitai terjatuh ke dalam air yang sangat dalam dan ketika berusaha untuk naik ke permukaan, tiba-tiba Ursa muncul dari bawah air dan mencapit kakinya. Namun karena perjuangannya, akhirnya Kitai berhasil naik ke permukaan sekaligus menemukan titik sinyal, akan tetapi Ursa tersebut kembali menghampirinya dan pada akhirnya Kitai harus bertarung melawan Ursa tersebut dengan menghilangkan rasa takut yang ada dalam dirinya dan menjadi ghost seperti ayahnya. Kitai kemudian fokus untuk menenangkan dirinya, lalu menyerang dengan strategi yang mulus, hingga akhirnya ia pun berhasil membunuh Ursa dengan senjata ayahnya sendiri. Ketika Ursa terbunuh, Kitai berhasil mengirim sinyal suara ke Nova Prime dan tim penyelamat pun akan datang untuk menolong mereka berdua. Setelah peristiwa tersebut, Kitai yang resmi masuk ke dalam skuad Rangers karena keberhasilannya membunuh Ursa dengan menghilangkan rasa takut dalam dirinya dan setelah itu film pun berakhir. Baiklah sobat, sampai di sini video kita kali ini. Seperti biasanya, kalau teman-teman suka dengan video ini, kalian boleh subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.